Misalnya juga dia jago foto, kita masukkan ke bagian dokumentasi. Kalau dia apalagi ya, ya mungkin yang lain bisa kasih contoh. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3, yaitu standar. Ya, betul. Yang nomor 3, standarisasi itu menggambarkan derajat kesamaan cara atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi prosedurnya itu harus standar gitu, harus sama, semuanya harus sama. Tidak boleh ada yang di bagian maksudnya dalam tugas yang sama ini boleh begini, yang lain harus beda lagi gitu. Jadi semuanya itu harus sama, harus terstandarisasi. Seperti contoh yang tadi, dengan adanya standarisasi itu mereka akan bisa mengukur performa. Betul, ada aturan yang sama. Mereka bisa mengukur performan dari anggota tersebut, dan pada akhirnya akan memudahkan organisasi untuk memberikan upah yang adil sesuai dengan apa yang mereka lakukan, performa mereka. Seperti itu. Ya. Mengenai standarisasi, ada pertanyaan? Kasih contoh aja, yuk. Siapa yang bisa? Ayo. Monggo. Standarisasi itu misalnya seperti apa? Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi. Ini lebih kepada prosedur atau lebih kepada prosedur tugasnya ya Mbak ya. Maksudnya pelaksanaan dari tugas dalam organisasi itu. Begitu. Ya, semacam standar operasional seperti itu. Misalnya untuk misalnya dalam suatu pabrik ada standarisasi untuk untuk menghasilkan Mbak Sulastri, Mbak Usia, Mbak Sulastri, terus kemudian seperti apa? Mengajukan kredit di bank, kemudian kalau sertifikat ISO itu lebih kepada penilaiannya. Maksudnya itu sebentar. Sertifikat ISO itu kan diperoleh jika suatu organisasi atau perusahaan mampu memenuhi syarat-syarat atau
ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh ISO itu sendiri. Jadi standarisasi itu lebih kepada semua itu harus sama gitu, standar. Misalnya kalau dia bisa menghasilkan 100 bungkus sehari, maka 100 bungkus sehari dia akan mendapatkan segini, misalnya seperti itu. Halo? Halo, halo? Halo? Iya, iya Mbak Sulastri, seperti itu. Mbak Jayanti juga demikian, betul. Standar itu kesamaan atau acuan, boleh. Dia itu sebagai ya sebagai patokan kita untuk menentukan performan itu tadi. Iya. Iya. Kalau sebentar. Halo. Ya. Kalau untuk standarisasi pembuatan kemasan itu misalnya itu standarisasi antar organisasi kalau menurut saya ya. Jadi kan perusahaan Aqua itu organisasi. Kemudian standarisasi pembuatan kemasan itu dibuat bukan oleh organisasi, tetapi misalnya oleh pemerintah. Oh, sebentar. Ini Mbak, standarisasi pembuatan kemasan air minum untuk perusahaan Aqua. Iya. Semacam itu. Oke. Kita lanjutkan ke sentralisasi. Sentralisasi itu merupakan pembagian kekuasaan menurut hierarki atau tingkatan dalam organisasi, antara lain dengan jenis keputusan